Halo guys, seperti biasa hari ini kita bakal ngelanjutin lagi alur cerita dari pro player terjebak dalam game gacha. Nah, bagi kamu yang bingung, bisa tukar playlist kita, pro player terjebak dalam game gacha, atau kamu bisa klik link playlist yang ada di deskripsi. Oh iya, obrolan Isekai juga udah luncurin membership. Membernya juga murah, cuma 9.000 doang. Jadi semoga kamu bisa gabung di member buat support channel ini lebih jauh. Nah, untuk kamu yang udah setia nonton, terima kasih banget. Dan sekarang ayo kita masuk ke kisah pro player terjebak dalam game gacha part 46. Di video sebelumnya, semua orang tuh udah berada di lantai 35 untuk ngelawan Hetat. Awalnya, party yang diturunkan whatever tuh bisa unggul sampai hal-hal yang nggak terduga terjadi. Hetat ternyata bisa menyemburkan api karena menyerap sihir dari Yavolka. Udah jelas kalau kondisi ini gawat banget karena kapal yang digunakan party 2-5 itu kebakaran hebat. Yavolka jelas merasa bersalah tapi coba ditenangkan oleh Han. Di tengah kekacauan yang terjadi, Han akhirnya mengambil keputusan penting. Dia katanya akan lanjut mengejar Hetat ke bawah air cuma dengan 2 orang doang, yaitu dengan Yavolka dan juga Jenna. Velkis, Nerissa, dan Katio harus kembali dengan airship untuk menyelamatkan semua orang yang ada di kapal yang terbakar. Hal ini langsung di-ACC oleh tim Han dan mereka tuh langsung terbagi menjadi 2. Kondisi party 2-5 emang mengenaskan banget. Saat kapal mereka terbakar, kapal ini tuh langsung jatuh ke laut. Ada banyak yang jadi makanan monster di dalam sana. Party yang paling banyak mendapat kerugian udah jelas adalah party Kisasa. 3 orang dari suku Half Beast tuh tumbang dalam sekejap. Padahal kita tahu banget kalau 3 orang ini tuh OP andai ini daratan. Nah, untuk Han sendiri, Han sudah menemukan tempat yang ada di mimpi Vriasis. Han, Jenna, dan Yavolka udah masuk ke dalam kuil biru yang telah bersinar. Di sini nih masalah yang terjadi. Jenna ternyata terluka parah dan Han mau Jenna menyembuhkan dirinya terlebih dahulu daripada Jenna gugur di medan pertempuran. Han di sini merencanakan kalau dia tuh mau solo run ya untuk mencari di mana kunci yang mereka butuhkan. Tapi Yavolka nggak setuju. Yavolka tuh bilang dia nggak mau jadi beban. Han nggak bisa berkata-kata apa-apa sih. Toh dia emang butuh bantuan sebenarnya. Saat Han dan Yavolka mulai bergerak, ada hal yang nggak waras mulai terlihat. Notifikasi tuh muncul kalau dungeon yang dimasuki Han dan Yavolka ternyata tuh memiliki rank S. Dungeon yang harusnya dikerjakan 5 orang, tapi ini malah dimasuki cuma dengan 2 orang. Udah jelas nih bakal hard game banget. Setelah Han dan Yavolka masuk ke dalam dungeon, mereka tuh tiba di sebuah ruangan besar. Ruangan ini cuma memiliki satu pintu lain yang bisa dibuka. Ya, Han yakin dia dan Yavolka harus melakukan sesuatu supaya pintu tersebut terbuka. Di tengah keduanya memikirkan gimana pintu tersebut terbuka, Yavolka dan Han dikagetkan pintu masuk mereka juga ikutan tertutup. Jadi mereka tuh udah nggak bisa keluar sama sekali. Beberapa lama kemudian, Han sadar sesuatu mendekat. Han sudah memperingatkan Yavolka kalau strategi yang harus dilakukan itu menyerang cepat lalu menghindar. Yavolka bilang kalau dia tahu hal tersebut. Notifikasi dan monster udah muncul. Ini adalah gelombang pertama. Di sini tuh ada 5 corrupted mermaid yang muncul di depan Han dan juga Yavolka. Han yang lihat ada 5 mermaid di depannya makin yakin harusnya dungeon ini emang diselesaikan oleh 5 orang. Ya tapi apa mau dikata, Han dan Yavolka itu harus menyelesaikannya berdua doang. Han kemudian mengacungkan pedang dan siap untuk bertarung. Saat Han udah siap, para mermaid tuh juga maju ke depan. Ukuran mereka nih jauh-jauh lebih besar daripada mermaid yang dihadapi Han di lantai 34. Kekuatannya juga ngeri banget guys. Saat kapak dari mermaid ini ngehantem Han langsung keringat dingin karena tekanannya. Untung aja Han mendapat momentum untuk melakukan serangan balasan. Satu mermaid tuh langsung ditumbangkan. Lalu bagaimana dengan Yavolka? Yavolka juga enggak kalah nih dalam bertarung. Yavolka menggunakan sihir telekinesis untuk membuat mermaid depannya terjungkal. Setelah itu, Yavolka langsung membakarnya dengan sihir api. Satu mermaid langsung jadi ikan bakar karena Yavolka. Saat Yavolka fokus dalam melakukan serangan, Han sadar nih kalau Yavolka lengah. Salah satu mermaid muncul di samping Yavolka. Untung aja, sebelum mermaid ini melukai Yavolka, Han masih bisa tuh dengan cepat bergerak dan menusuk mermaid tersebut.
tersebut. Ya Volke sampai tunduk dan menghindari serangan itu. Satu mermaid lagi kemudian muncul dan langsung ditebas oleh Han. Han kemudian memutar badannya dan menyerang mermaid terakhir yang ada. Saat 5 mermaid udah ditumbangkan, notifikasi kembali muncul. Wave monster kedua ternyata udah datang. Corrupted mermaid yang harus dia lawan itu ada 7 ekor sekarang. Dengan munculnya wave kedua, Han sadar kalau dia harus bertarung terus-menerus sampai pintunya terbuka. Tapi tenang, Han masih senyum dan menikmati pertarungan ini. Dari Han guys, kita pindah keluar kuil dulu. Di sini itu ada Hetat yang terus menggunakan Hydro Cannon pada kuil tersebut. Hetat itu nggak sabar ya untuk masuk ke sana dan memakan Han. Ya untung aja Hydro Cannon ini nggak guna karena ternyata masih ada perlindungan Dewi yang menjaganya. Perlindungan Dewi ini didapatkan karena Phriasis memegang kunci pertama yang udah dia miliki. Hetat sebenarnya marah banget ya, dia nggak bisa masuk ke dalam kuil untuk memusnahkan Han. Tapi karena ini adalah perlindungan Dewi, Hetat nggak bisa melakukan apapun. Akhirnya Hetat bilang kalau dia tuh bakal menunggu hingga perlindungan Dewi menghilang. Kemudian akan masuk untuk melahap Han. Dari dasar laut nih, kita ke permukaan melihat party 2 sampai dengan party 5. Di sini kondisinya udah gawat banget. Mereka tuh nggak bisa bergerak karena Katio udah memeriksa mesin airshipnya, itu hancur total. Kalau mereka maksa untuk menggunakan airship dengan satu mesin doang, ya bisa-bisa kapalnya katanya meledak dan mereka semua jelas ikutan meninggal. Nah, perkataan Katio ini kalau mereka nggak bisa bergerak buat panik banyak orang, terutama para pendatang baru. Enggak bergerak juga sama kan dengan mereka tuh harus menahan serbuan terus-menerus dari monster laut. Kekacauan airship mulai terasa mengerikan. Para noob yang ikut sudah ketakutan hingga nggak bisa bertarung dengan benar. Mas-mas topi merah yang jadi pemula itu dari tadi udah ngeluh, bahkan terkena serangan telak karena dia lengah. Hal ini jelas udah jadi beban dong. Ray Cullen yang jadi member penting party 4 itu bahkan terkena serangan tombak karena menggantikan posisi mas-mas topi merah tadi. Untung aja Rekulen ini masih bisa selamat tuh, karena sebelum dia diterkam oleh bayi naga, Jerel muncul untuk menghalau naga tersebut. Dari sini udah kelihatan kalau semua orang sedang ditekan habis-habisan oleh monster yang muncul. Saat semua orang terus bertarung, kita juga lihat Lakari yang tadi sempat tenggelam juga udah mulai kembali bertarung nih. Velkis dan Nerissa juga melakukan hal yang sama. Pokoknya semua orang tuh berusaha untuk bertarung. Velkis ini terus mengkonsumsi potion sambil mengganti senjata dari portal yang dibuat Katio. Velkis bilang dia pede banget kalau bisa bertarung tanpa henti karena portal buatan Katio. Di sini Nerissa bilang kalau Velkis emang gak punya otak. Karena meski mereka sebenarnya punya potion dan senjata unlimited, mereka tuh tetap harus istirahat meski sebentar doang. Mereka ini manusia bro. Velkis tahu kalau dia bakal kalah bacot sama Nerissa, makanya Velkis stop ngomong dan langsung melemparkan sebuah potion pada Kisasa. Di tengah pertarungan yang terjadi, tiba-tiba banget kita flashback ke kehidupan dari Liline, cewek yang ada di party 2. Liline ini ternyata anak seorang pedagang buah yang hidupnya tuh serba pas-pasan. Tapi Liline selalu senang karena punya ayah yang ceria dan terus menawarinya makan. Makanya Liline bisa tumbuh sehat karena makanan dari ayahnya. Setelah flashback dengan ayahnya, Liline flashback tentang kedatangannya di Lobitonia. Cewek ini tuh tumbuh sebagai penakut, lalu berubah setelah mengenal Ahnan dan juga Benik. Ya kita tahu dong kenapa tiba-tiba ada flashback Liline. Ya karena Liline ini udah sekarat guys. Cewek ini itu sedih banget karena dia tuh mengucap kata-kata terakhirnya yaitu, "Ayah, aku lapar." Aduh, notifikasi tuh muncul kalau Liline udah kembali ke pelukan Dewi. Gugurnya Liline itu udah jelas buat party 2 kena mental. Ahnan dan Benik sebagai teman baiknya itu sampai jadi gila. Monster laut yang udah kalah di depan mereka masih terus diserang saking frustasinya. Di tengah Ahnan dan Benik menggila, kita melihat Roderick, abang-abangan party 2 yang sering kelihatan tenang ini jelas terlihat nih kalau udah kena mental.
Kekacauan demi kekacauan tuh terus terdengar. Ada yang udah nggak bisa bernapas karena lelah, ada juga yang nggak bisa gerak karena takut. Ada juga Lakari yang udah mulai terkena serangan telak. Semua teriakan ini didengar oleh Roderick, tapi Roderick nggak bergerak karena kena mental banget. Roderick sebagai abang-abangan di party 2, terus mengingat kalau partinya lah yang terlalu banyak gugur. Gimana enggak? Ada Ershar dan juga si pemanah gondrong kan, waktu melawan naga hitam. Kemudian sekarang ini ada Liline lagi yang gugur. Liline ini menjadi dekat dengan Roderick sejak lantai 30 saat semua orang ngelawan golem raksasa. Liline di ujung raid lantai 30 itu sempat tuh berterima kasih pada Roderick kalau dia selamat berkat pelatihan yang diberikan oleh Roderick. Ya makanya Roderick kena mental banget karena merasa sebagai abang-abangan di party 2 kok Roderick nih nggak bisa menjaga membernya. Di tengah Roderick terjatuh dalam tekanan mental, serangan para monster jelas enggak berhenti. Salah satu monster berhasil mencapai Ahnan dan melepaskan tangan dari pemanah tersebut. Di sini, Ahnan langsung teriak histeris. Saat Ahnan bakal diakhiri, Roderick tuh teriak sejadi-jadinya. Bapak-bapak ini tuh maju bertarung secara membabi buta. Setiap gerakan yang dilakukan Roderick udah nggak jelas. Pokoknya dia tuh cuma mau menyerang sambil teriak meluapkan amarahnya. Hal ini jelas buat semua orang shock karena Roderick kan harusnya yang paling tenang. Edith dan Katio yang lihat ini itu sampai nggak tahu mau berkata apa. Melihat Roderick beneran jatuh depresi banget kayak sekarang. Dari permukaan, kita balik guys ke Han dan juga Yavolka. Pertarungan dalam ruangan terus berlanjut. Corrupted Mermaid terus melanjutkan serangan mereka tanpa henti. Han bertarung sekuat mungkin, dan saat Han membereskan satu mermaid, notifikasi itu muncul. Yavolka telah mengalami pendarahan. Di sini, Yavolka langsung diteriaki oleh Han. Tapi Yavolka bilang kalau dia tuh aman aja. Meskipun paham mulus dari Yavolka itu udah kecabik-cabik. Han bilang ke Yavolka untuk mundur. Tapi Yavolka juga realistis ya. Yavolka bilang dia tuh udah berusaha buat mundur. Dan memang mereka sih bisa mundur kemana? Semua pintu kan udah terkunci. Han kemudian melemparkan satu potion pada Yavolka. Yavolka sempat khawatir tuh. Tapi Han bilang kalau dia masih punya 2 potion. Jadi aman aja. Yavolka langsung menumpahkan potion tersebut ke lukanya. Notifikasi muncul kalau wave ketiga telah datang. Dan ada 10 corrupted mermaid yang harus mereka lawan. Han langsung menerjang ke depan. Han mengingatkan Yavolka kalau Yavolka tuh harus hemat potion mana dulu. Han yakin kalau monster yang ada di depan mereka itu masih memiliki jumlah yang gak masuk akal. Saat Han menerjang, Yavolka langsung menembakkan sihir api dan Han bertarung dalam jarak dekat. Saat Han menyerang, Han kepikiran banyak hal nih. Dungeon rank S ini harusnya lebih mudah andai semua party satu ada di sana. Kan 5 orang jelas lebih mudah dong daripada 2 orang kayak sekarang. Apalagi Han bilang dia tuh bisa membaca pola serangan para mermaid dengan benar sekarang. Tapi itu kalau kondisinya mereka sedikit. Kalau mereka banyak, Han juga pusing. Han tahu dirinya bisa unggul sedikit sih. Tapi masalahnya Han juga manusia biasa guys. Notifikasi langsung muncul kalau Han mengalami pendarahan. Saat Han udah mulai terluka, para monster jelas tuh nggak mau memberi jeda. Gelombang monster keempat itu langsung dimulai. Ada 13 corrupted mermaid yang harus dilawan oleh Han. Setelah sampai di gelombang keempat, Han bisa membaca kalau level para mermaid dan juga jumlahnya akan terus bertambah nih tiap gelombang. Hal ini membuat Han harus menyimpan tenaga dan juga potion yang dia miliki. Karena nggak lucu kan, kalau udah kehabisan tenaga tapi wave monsternya masih ada. Makanya Han bilang dia enggak akan menggunakan berserk untuk sekarang. Han terus bertarung melawan para mermaid. Dengan teknik Swift Sword yang pernah dia pelajari dari Ridigon, Han bisa bergerak dengan mudah menghabisi para mermaid. Tapi Han itu bukan Ridigon ya. Saat Han fokus di teknik pedang, dia tuh malah lengah. Akhirnya kena tampar. Han sampai emosi karena monster ini sih kayaknya nggak ada habisnya ya. Saat Han marah kenapa para mermaid terus maju, ledakan besar terjadi. Udah jelas itu dari Yavolka kan. Saat ledakan mereda, Han melihat mimpi buruknya. Yavolka ternyata terjatuh dalam kondisi mana overflow. Kondisi ini terjadi karena Yavolka terlalu banyak menggunakan sihir. Kondisi
Kondisi tersebut tuh membuat Yavolka membahayakan nyawanya. Makanya Han teriak supaya Yavolka cepat sadar dan berhenti menggunakan sihir untuk sementara waktu. Han langsung coba tuh untuk mendekati Yavolka dengan segenap kekuatan miliknya. Saat Han mendekati Yavolka, wave monster kelima itu muncul. Sekarang ada 18 corrupted mermaid yang langsung menyerang. Para mermaid itu langsung menutup jalan milik Han menuju Yavolka. Han memang bisa tuh ngecincang para ikan ini dengan benar dan terus maju ke depan. Sayangnya, para mermaid ini juga makin pinter aja untuk bertarung. Mereka tuh nggak punya empati sedikit pun dan terus menyerbu Han dan menghentikan Han untuk mencapai Yavolka. Udah jelas kalau Han stres banget. Dia tuh harus ke Yavolka sekarang. Tapi, ini kok makin banyak ikannya. Nah gawatnya lagi, notifikasi tuh muncul kalau Yavolka udah masuk dalam kondisi kritis. Han kaget dan langsung menyerbu ke depan. Han menghancurkan monster gelombang 5 ini dengan cepat. Tapi enggak semudah itu. Gelombang monster ke-6 tuh muncul dengan jumlah 21 corrupted mermaid. Han sampai teriak penuh frustasi, ikan tongkol anjing enggak punya adab. Setelah wave ke-6 dibereskan, pintu yang tadi tertutup telah terbuka. Wave ke-6 ternyata adalah wave terakhir di ruangan tersebut. Kondisi para mermaid tuh udah nggak karuan di bawah kaki Han. Dari kejauhan, Han mendengar suara kalau mereka udah berhasil. Han kemudian menyarungkan pedangnya dan langsung menuju ke Yavolka. Mas Autor, apa ini Mas Autor? Otor bang, otor tol, otor anjing. Ayolah Bang Autor. Astaga, negara hukum Bapak. Bangke betul Bang. Ini apaan Bang? Nggak tega saya Bang. Nggak sanggup saya lanjutnya. Beri saya waktu Bang untuk menangis. Yavolka nih guys, udah nggak karuan bentuknya. Monyet lah. Yavolka yang udah nggak karuan, ini masih bisa tuh menanyakan apa dia berguna bagi Han atau enggak. Aduh, serius Mbak ini berguna banget kok. Serius saya Mbak, jangan dialog sedih gini lah. Han juga nggak menanggapi kata Mbak kan. Han tuh langsung mengambil satu potion yang masih dia miliki. Han bilang kalau itu tuh untuk Yavolka. Yavolka sempat menanyakan bukannya itu mau menangis anjing. Yavolka tuh sempat menanyakan, bukannya itu potion terakhir milik Han. Han bilang kalau Yavolka tuh salah lihat, karena katanya masih ada satu lagi. Padahal kita lihat nih, itu adalah potion terakhir milik Han. Han kemudian meminumkan potion pada Yavolka, tapi potionnya tuh udah nggak bisa ditelan. Dan malah jatuh ke paha Yavolka doang. Aduh, kena mental banget gua anjing. Cerita apaan ini kak? Yavolka bilang ke Han kalau sayang sekali dia nggak bisa mengikuti Han. Han bilang kalau Yavolka jangan khawatir, pasti ada cara lain untuk melewati kondisi sekarang. Yavolka bilang kalau dia tuh tahu Han lagi bohong. Yavolka langsung menjatuhkan badannya ke Han. Yavolka bilang kalau dia nih nggak menyesal dengan apa yang terjadi. Yavolka ngaku dia sendiri kok yang ngotot untuk ikut. Han bilang Yavolka jangan sentimental gini dong, karena pasti cerita anjing. Karena pasti ada jalan keluar untuk selamat dari kuil tersebut. Han meyakinkan Yavolka kalau dia tuh nggak pernah bohong kan. Yavolka cuma bisa ketawa dengan tangan yang udah melepuh karena sihir. Yavolka mulai ngangkat tangannya dan menanyakan apa dia berguna. Anjay, gua garansi mbaknya berguna kok. Han aja itu nggak tahu mau jawab apa. Han malah terima kasih dan meminta maaf karena udah terlalu keras pada Yavolka. Di sini Yavolka tersenyum dan mengangkat tangannya untuk memegang Han. Saat Yavolka megang Han, Yavolka tuh nangis dan bilang ternyata Han juga punya sisi tolol ternyata. Setelah mengucapkan hal tersebut, api yang berada di sekitar Yavolka itu mulai menghilang. Notifikasi juga muncul. Yavolka kembali ke pelukan sang dewi. Nangis gue bang. Di posisi ini, Han untuk pertama kali menangis. Aduh, nggak bisa berkata-kata saya. Katanya ini alur cerita komedi. Kok gini sih bang? Aduh capek saya bang kalau komedinya seperti ini bang. Han yang lihat ini semua guys, udah jelas kena mental. Han tahu kalau semua ini tuh salahnya. Han yang terlalu ngotot karena merasa bisa ngegendong semua orang sejak awal. Intinya Han kepedean anjing.
King bisa menang. Han yang salah perhitungan dari awal. Han yang maksa ya Volca untuk gabung masuk ke penyerangan lantai 35. Han yang enggak belajar mekanisme hydro cannon dengan benar. Pokoknya semua malapetaka ini yang terjadi sekarang udah jelas karena Han. Han sekarang tuh menutup mata ya Volca. Anjing. Han melangkah menjauh dari ya Volca. Saat Han menarik pedangnya, Han langsung tuh masuk dalam mode berserker. Masuk berserk, Bang. Kok nggak dari tadi, Bang? Gua tahu sih abang nahan supaya punya tenaga di wave selanjutnya. Tapi kalau sekarang mau dipakai, kenapa nggak sekalian buat dia ngelamatin ya Volca tadi, Bang? Bangke lah, Han anjing. Han udah kehilangan akal, guys. Han mau ngehajar apa aja sekarang. Han udah muak, udah capek. Han merasa ini seperti pertarungan di lantai 5, di mana Han cuma marah dan mau bertarung doang. Makanya mas-mas ini kelihatan menangis dan cuma emosi banget. Dari Han tolol yang baru mengaktifkan berserknya, padahal bisa dari tadi. Kita ke permukaan bentar. Di permukaan, pertarungan tuh makin jadi kalut dan masalah bertambah karena ombak makin tinggi. Di sini itu masalah terus terjadi. Vriasis yang megang kunci malah terguncang dan melepaskan kunci tersebut. Aduh, Vriasis ini apaan dah? Pegang kunci aja nggak becus, aduh. Saat kunci terlepas, perlindungan Dewi di kuil bawah air juga terlepas. Hal ini tuh langsung disadari oleh Hetat. Hal ini jelas langsung dimanfaatkan. Anak buah Hetat tuh menerobos masuk ke dalam kuil. Saat mereka semua masuk lewat lubang yang diciptakannya Volca, Jenna langsung memanah mereka semua. Jenna tahu kalau dia tuh nggak bisa menahan semua monster yang akan masuk. Jenna yang kakinya udah sembuh langsung lari dari tempat tersebut. Nah, saat Jenna lari nih, suara Hetat mulai menggema. Sedetik kemudian, naga biadab ini itu muncul di depan Jenna dengan menghancurkan atap. Jenna langsung kabur tanpa pikir panjang. Saat Jenna kabur, Jenna tahu kalau dia tuh bisa terkejar kapan aja. Jenna langsung melakukan manuver, dia berbalik dan melangkahi Hetat. Setelah itu Jenna memanah Hetat dari atas. Tapi ini nih masalahnya. Notifikasi tuh muncul kalau Hetat ternyata kebal serangan. Di sini kan gak ada air sama sekali dan Hetat kan baru bisa terluka kalau dia terendam air. Wajar aja kalau si Hetat jadi kebal banget sekarang. Jenna udah jelas panik dan nggak tahu dia harus apa sekarang. Saat Jenna harus melawan Hetat, kita ke Han. Han yang udah kehilangan akal sehat masuk di ruangan berikutnya sendirian. Gelombang monsternya yang ketujuh juga udah muncul. Jumlah corrupted mermaid di depan Han ada 27 ekor. Han berpikir kalau ini udah jelas akan terus bertambah. Tapi di tengah Han berpikir, Han jengkel banget. Han jengkel ke dirinya sendiri. Dari tadi dia tuh udah berteori, tapi ya Volca malah meninggal. Persetan dengan teori menurut Han. Han sekarang itu cuma mau baku hantam. Apa saja yang ada di depannya mau dia beresin. Han intinya udah jadi gila. Apa yang akan terjadi pada Han selanjutnya? Apa Han bakal jadi beban karena udah nggak bisa pakai otaknya? Penasaran? Kita nantikan aja kelanjutannya di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Nggak bisa nambah durasi guys. Gue mau nangis. Bagi kamu yang senang dengan konten di sini, kamu bisa ke playlist untuk ngecek semua proyek garapan kita. Di sini ada yang durasinya sampai belasan bahkan puluhan jam. Oh iya, kita juga ngingetin lagi, kita udah luncurin membernya murah. Semoga kamu bisa support kita lebih jauh supaya channelnya makin panjang umur. Untuk sekarang sampai jumpa lagi. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe obrolan isekai.